Terima kasih kepada guys semuanya telah berkunjung ke channel aku, kumpulan novelku. Support selalu ya channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bantu ya, share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kakak semua tidak ketinggalan dengan uploadan novel yang terbaru. Oke, terima kasih. Liana terlihat baru saja turun dari taksi. Seluruh mata karyawan KBS Group tertuju kepada Liana. Mereka saling berbisik. Pemandangan itu sangat mengusik kenyamanan Liana. Bagaimana bisa istri Pak Rio baru saja menikah telah datang ke kantor? Itu pun mengendarai taksi online. Apa mereka tidak pergi berbulan madu? Sentilan salah seorang karyawan wanita yang tepat berdiri di depan Liana. Liana memilih diam, menundukkan kepala. Iya sih, bagaimana mungkin Pak Rio menyukai wanita berpenampilan seperti dia? Bukankah Pak Rio telah memiliki calon istri? Dan kenapa pernikahannya begitu dak-dakan? Jangan-jangan oceh karyawan yang satu lagi. Wajah Liana memerah, mata sedikit berair. Kepala masih saja tertunduk. Tiba-tiba satu tangan lebar meraih tangan Liana dari belakang. Han, cepat pecat dua orang perempuan itu yang berani-beraninya menghina, merendahkan dan mempermalukan istriku, bentak Rio tersulut emosi. Baik Pak, sahut Han mendekati kedua perempuan tersebut yang telah gemetaran dan terpampang raut wajah menyesal. Rio meraih tangan Liana, berjalan keluar menuju tempat parkir mobil, membukakan pintu mobil, menuntun Liana, lalu menutup pintu mobil. Suasana di dalam mobil sepi, tidak ada kata-kata yang keluar. Liana menatap lurus ke depan. Apa kamu panas? Rio menyetel tombol AC. Mobil berusaha membuat Liana nyaman berada di dalam mobilnya. Liana menggelengkan kepala. Kamu sakit? Wajahmu pucat. Liana menjawab hanya dengan gelengan kepala. Maafkan aku atas kejadian kemarin pagi, ucap Rio lagi. Liana, bagaimanapun kau jangan pernah berharap. Apakah kau ingin kecewa untuk yang kedua kalinya? Lelaki yang berada di sampingmu hanyalah suami kontrak. Suatu saat, jika kontrakmu habis, kau akan bercerai dan berpisah dengannya. Lagian dia telah memiliki kekasih. Bisik jiwa Liana hanyut dalam lamunan. Maaf Pak, bisakah Anda menurunkan saya di sini? Tanya Liana tiba-tiba. Kamu mau kemana? Liana terdiam, tidak menjawab pertanyaan Rio. Mulai hari ini, di luar jam kerja, kau panggil aku sayang, bukan bapak, ucap Rio memandang lembut ke wajah Liana. Hah? Sayang? Apa aku tidak salah dengar? Waduh, norak amat. Oga bisik batin Liana. Kenapa diam? Kamu keberatan? Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa, ucap Rio lagi. Tumben nih orang bawaannya adem, selalunya hipertensi. Buas,
Dia mimpi apaan sih semalam? Cemooh batin Liana. Kamu mau menemani aku malam makan di luar? Kamu mau menemani aku makan di luar? Kebetulan sedari tadi malam aku belum makan, ucap Rio lagi. Berpikir sejenak, akhirnya Liana mengangguk, menyetujui permintaan Rio. Rio meraih tangan Liana, memasuki hotel mewah, memasuki ruangan VVIP. Di meja telah terhidang menu istimewa, dilengkapi sebatang lilin yang menyala, pencahayaan ruangan yang agak redup. Rio memotongkan stik daging, lalu menyodorkan ke depan Liana. Perlahan Rio menusuk daging di piringnya, lalu mengarahkan sendok garpu tersebut ke mulut Liana. Makanlah, ucap Rio tersenyum tulus, memandang ke wajah Liana. Ternyata di balik kegaranganmu, kau lelaki yang lumayan perhatian dan berhati lembut, bisik batin Liana berlahan membuka mulutnya. Sisa saus menempel di sudut bibir Liana, membuat Rio tersenyum, lalu mendekatkan jemarinya ke mulut Liana. Tiba-tiba mimik wajah Rio berubah menjadi dingin, mengurungkan niat mengutip sisa makanan yang menempel di bibir Liana. Siapakah lelaki yang benar-benar kau cintai? Adakah pintu hatimu terbuka untuk diriku? Siapakah lelaki yang bersama denganmu di restoran kala itu? Tiba-tiba benak Rio dipenuhi beribu pertanyaan. Pandangan mata Rio tercuri oleh koyo berukuran kecil yang menempel di leher Liana. Kenapa dengan lehermu? Tanya Rio tiba-tiba. Wajah Liana seketika memerah oleh pertanyaan Rio yang begitu tiba-tiba. Tidak, Pak. Sepertinya tadi malam saya masuk angin, jadi menempelkan koyo ini. Kelah Liana. Tadi malam masuk angin? Memangnya kamu kemana? Liana disuguhkan dengan beribu pertanyaan. Rio menatap tajam ke netra Liana. Wajah gugup Liana mendatangkan sinyal kecurigaan Rio. Rio bergegas, bangkit menghampiri Liana. Secepat kilat menyambar tempelan koyo tersebut, lalu membukanya. Stempel cinta Rehan yang melekat di leher Liana begitu besar dan jelas, sangat terlihat kentara di leher putih milik Liana. Liana terperangah, tidak bisa berkata-kata melihat wajah Rio yang berubah drastis. Cepat katakan, semalam kau kemana? Siapa lelaki yang berani melakukan ini? Jawab. Wajah Rio memerah, mendekatkan wajahnya ke netra Liana. Tak kunjung mendapatkan jawaban dari Liana. Refleks, Rio menyambar gelas kaca di depan Liana, lalu melemparkan ke dinding ruangan. Tubuh Liana bergetar, gugup bercampur cemas. Kau membohongiku. Aku semalam menunggumu, mencemaskanmu. Kau tidak menjawab panggilan dan tidak membalas pesanku. Ternyata tanda ini sebagai alasannya. Kau sedang bermesraan di malam itu dengan lelaki lain, tidak ingin diganggu. Rio menyambar hiasan meja yang terbuat dari kaca, lalu meremas kuat hingga pecah dalam genggamannya. Darah segar mengalir deras dari telapak tangan Rio. Liana sejenak panik, spontan menangis, memeluk tubuh Rio yang terhuyung menahan nyeri di bagian tangannya. Pelayan, tolong!
"Pelayan, tolong!" teriak Liana. Darah segar tangan Rio berceceran di lantai. Tak lama, para pelayan hotel berdatangan, memanggil pelayanan medis darurat. Rio terbaring lemas di ranjang kamarnya karena begitu banyak kehilangan darah segar yang mengalir dari telapak tangannya. Bersyukur pecahan kaca tersebut tidak mengenai urat besar yang berada di tangan Rio. Rio dapati Liana terlihat tertidur pulas di sisi ranjang tidur. Semalaman berjaga menemani Rio yang tertidur pulas karena efek suntikan bius. Rio memandang sejenak ke wajah Liana, kemudian membuang muka, berlahan bangkit, berjalan keluar dari ruangan tersebut. Liana tersentak, didapati ranjang telah kosong. Bergegas mencek ke kamar mandi, namun kosong, tidak ada Rio. Bergegas Liana berlari keluar kamar Liana, amati setiap ruangan, namun nihil, tidak menemukan Rio. "Bi, Bapak kemana?" tanya Liana cemas. "Beliau beristirahat di ruangan pribadinya. Pintu dikunci, tidak ingin diganggu oleh siapapun," ucap pembantu tersebut lalu meninggalkan Liana. Liana menarik nafas dalam, lalu bergegas menuju dapur, memasang cilemek, mengeluarkan bahan-bahan mentah dari dalam kulkas. Liana memasak sup ayam. "Mudah-mudahan kamu menyukai sup ini," gumam Liana setelah memasukkan sup ke mangkok dan meletakkan di atas nampan. Liana bergegas menaiki tangga, lalu berjalan menuju pintu kamar pribadi Rio. Tok, tok, tok. Liana mengetuk pintu kamar, namun diam, tidak ada sahutan. Liana mencoba meraih gagang pintu, namun pintu terkunci. Bersamaan terdengar suara bel berbunyi. Claudia dengan gaya menor melangkah paripurna dengan sepatu high-nya, memegang satu tas berisi makanan. Claudia berjalan menuju kamar Rio. Dia dapati Liana sedang berdiri tepat di pintu masuk. "Hei orang asing, apa yang kau lakukan di depan kamar pacarku?" Pandangan menelisik. "Sayang, buka dong pintunya. Ini aku datang menjengukmu," ucap Claudia manja. Tak lama terdengar bunyi pecahan kaca di lantai. "Hai wanita kampungan, maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan supmu," ucap Claudia berbisik di telinga Liana, merasa tidak bersalah sedikit pun setelah sengaja membuang sup ayam yang Liana pegang di nampan. "Suamiku tidak menyukai masakan menjijikkan seperti itu," sambung Claudia lagi. Akhirnya Liana berlari menuruni tangga menuju kamarnya. Tak lama pintu ruangan pribadi Rio terbuka. Rio mengamati lantai di sekeliling depan kamarnya yang telah berserakan oleh makanan dan pecahan kaca. "Sayang, ayo kesini dong. Aku suapin kamu menu bergizi agar mempercepat kesembuhanmu," pungkas Claudia menarik Rio ke dalam ruangan, lalu menutup pintu kamar. Setelah 1 hari penuh, Liana mengunci diri di dalam kamar, tidak makan dan minum, seharian berbaring di ranjang. Mood Liana sangat terusik oleh kejadian tadi pagi yang dilakukan Claudia. "Rio, bagaimana kondisimu?" bisik batin Liana
Setelah 2 hari tidak bertemu dengan Rio, setelah Liana tertidur menjaga Rio, tinggal satu atap tetapi seperti berjauhan menghuni kamar masing-masing. Rasa bersalah dan khawatir Liana membuat dirinya gelisah. Akhirnya memutuskan di tengah malam itu menemui Rio ke kamarnya. Perlahan Liana memegang gagang pintu dan membuka pelan pintu kamar. Ternyata tidak terkunci. Mata Liana terbelalak dan terperangah, disuguhi pemandangan yang sangat menyakitkan. Claudia yang tidur seranjang dengan Rio, dengan posisi tubuh memeluk tubuh Rio. Liana terisak, berlari kencang menuruni tangga. Air mata mengalir, membasahi pipi. Liana bergegas, menjambak bajunya yang tergantung di lemari pakaian, memasukkan semua barang-barang miliknya ke dalam koper. Aku tidak memiliki alasan untuk tinggal di tempat ini. Benar yang dikatakan ayahnya, hubungan ini hanya sebatas pernikahan kontrak. Dia telah memiliki calon istri yang lebih kompeten, bisik jiwa Liana sambil membereskan barangnya. Kau harus tahu diri, Liana. Jangan menyukainya. Dirimu bukan siapa-siapa untuk menjadi pendamping seorang konglomerat seperti dirinya. Bisik batin Liana berkecamuk. Di tengah malam sunyi, di saat semua orang di kediaman Rio tertidur pulas, sebaliknya Liana memutuskan berembus dari rumah tersebut. Kemanakah tempat yang Liana tuju? Bagaimanakah reaksi Rio jika mengetahui Liana yang kabur dari rumahnya?